Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bicara tentang unsur intrinsik puisi. Ya, ada beberapa lagi unsur intrinsik puisi. Ini saya ingat kepada Anda unsur intrinsik puisi secara umum. Ya, berlaku yang namanya puisi secara umum. Karena nanti ada perlakuannya unsur intrinsik secara khusus. Ya, secara khusus. Nah, yang secara umum yang belum kita bicarakan itu ada 3. Yang pertama kaisura. Kemarin sudah saya singgung juga kaisura. Kaisura itu dapat kita jumpai pada puisi berpola. Ya, pada puisi berpola. Maksudnya berpola itu yang teratur dia, lariknya teratur, polanya teratur, jumlah sungkatanya teratur. Kalau tadi istilah mengatakan puisi lama, tapi saya katakan puisi berpola. Misalnya pantun, syair, gurindam, itu kan berpola. Dan kaisura itu terdapat biasanya pada kata kedua. Jadi karena berkaitan dengan intonasi atau nada. Jadi munculnya itu pada kata kedua. Anda bisa baca buku pembahasan karya fiksi dan puisi karya Hamidi. Seperti saya katakan kemarin, orang membaca pantun, membaca syair, selalu jatuhnya nadanya itu pada kata kedua. Pulau Pandan itu jatuhnya kata kedua. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa 2. Kan begitu. Nah, jadi itu penggalan itu terpotong, baik itu potongan itu dikatakan kaisura. Tapi itu tidak terdapat pada puisi bebas, tidak terdapat pada puisi mantra, karena puisinya tidak berpola. Jadi hilang seketika ketika Khairil membuat karya puisi bebas tanpa ada aturannya, jumlah katanya, sehingga tidak ada lagi kaisura. Jadi kaisura itu hanya ada pada puisi berpola. Yang kedua irama atau ritim. Irama yang dimaksudkan dalam teori itu adalah irama yang ada polanya. Bukan berarti puisi itu tidak ada iramanya, ada. Cuma tidak mengikuti polanya. Misalnya kita membaca syair, kan ada irama syairnya. Mau saya sorot kapal ada nadanya. Mau bagaimanapun saya sorot kapal itu seperti itulah nadanya. Mau di siapapun pengarangnya, ya nada membaca surat kapal itu seperti itu. Selendang delima juga sama. Jadi itu yang dikatakan irama. Tapi pada puisi tidak berpola, irama itu tidak bisa dibuat sedemikian rupa. Nah, itulah akhirnya muncul namanya karya kreatif manusia yang namanya lagu. Irama lagu. Ya, irama lagu itu tuh salah satu bentuk irama dalam puisi. Jadi orang bisa saja menciptakan iramanya. Tapi kalau yang dikatakan irama dalam puisi berpola, kebetulan saja yang pertama kali menciptakan itu iramanya diciptakan sehingga orang ikuti. Misalnya juga orang menciptakan lagu Melayu, ya, atau lagu yang berirama pantun yang seperti saya katakan pada Anda di TikTok, itu populer. Jadi kalau kita ingin membuat lariknya, ya kita ikuti irama, ikuti lariknya itu. Bisa kita gunakan, yang penting iramanya kita tahu. Iramanya kita tahu, seperti yang lagi populer sekarang itu bentuk Carmina, Cikini, Gonoria. Nah, ini kita hafal iramanya.
Ya, iramanya kita hafal, larinya boleh kita ganti. Nah, itu bentuknya puisi berpola. Jadi polanya itu bisa mengikat, iramanya mengikat. Itu yang kedua. Yang ketiga tipografi. Nah, kalau yang dua tadi, irama dengan kaisura tadi, itu kita bisa dapatkan pada puisi berpola. Adanya pada puisi berpola, setelah lahirnya puisi bebas dan puisi mantra, irama tidak ada, kaisura tidak ada, yang muncul pada puisi mantra itu tipografi. Tipografi. Nah, dulunya orang buat tipografi itu berhitung, punya perhitungan, karena orang ngetik, bukan pakai komputer. Kalau sekarang kan tidak. Kalau Anda ingin membuat tipografi sekarang, misalnya ingin modelnya hanya lurus di tengah, zigzag, tinggal tab, ada formatnya. Itu bukan tipografi yang direncanakan. Ini tipografi itu yang betul-betul direncanakan. Dan itu munculnya tahun 80-an ketika puisi mantra. Jadi kalau Anda ingin mengingatnya, unsur intrinsik puisi itu, Anda bisa buat semacam tabel. Saya tunjukkan Anda. Jadi Anda catat dulu unsur-unsur yang ada. Ya, Anda catat unsur-unsur yang ada. Nanti misalnya apa? Tema, amanat, pola larik, ya, pola bait, pola rima dan sebagainya. Anda catat itu sampingnya, tabelnya. Lalu di atas itu Anda tinggal buat jenis puisinya. Jadi dibuat tabel, di samping ini unsur intrinsik semuanya. Ya, jangan dipilah-pilahkan. Nanti di atas kolomnya itu Anda tinggal buat jenis puisinya. Nanti Anda tinggal teli. Oh, ini ada di sini, ini ada di sini. Sehingga Anda bisa secara gamblang satu paparan Anda tahu. Anda tinggal tempelkan di kamar, di pintu kamar. Tidak perlu lagi ada hafalan, tinggal tahu. Oh, berarti ini sini bedanya. Paham? Nah, itu yang kita bicarakan adalah unsur intrinsik secara umum. Berlaku secara umum. Ya, puisi secara umum. Mau puisi berpola atau tidak berpola. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, kita nanti akan kita bicarakan unsur intrinsik yang secara khusus. Yang umum tadi artinya ada berlaku, tapi ada khususnya lagi. Nah, sebelum kita bicarakan itu, kita pahami dulu puisi itu yang paling kecil lariknya ada berapa? Coba, ada berapa larik puisi itu yang paling kecil? Barisnya 2 baris, 3 baris, 1 baris, berapa baris? Coba berapa baris? Ayo. Berapa baris? 2 baris. Puisi itu yang paling kecil itu 1 baris. Yang namanya peribahasa atau ungkapan. Anda coba cari ungkapan, bidal, peribahasa, petatah, ya. Anda cari artinya, Anda cari di YouTube. Apa itu bidal, apa itu peribahasa, apa itu pepatah. Saya beri contoh 1 baris itu, tong kosong nyaring bunyinya. Itu puisi sebetulnya. Itu puisi 1 baris. Selama ini orang seolah-olah memisahkan, malah itu puisi. Saya tidak mengatakan itu saja ya, kalau saja itu kan format. Artinya bentuknya, tapi 1 baris kan nggak ada bentuknya, tapi itu puisi. Kenapa puisi?
karena kata-katanya harus diinterpretasikan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu puisi. Coba, apa itu bidal, apa itu, Anda pahami dulu. Apa itu pepatah, apa itu peribahasa. Cari dulu. Contohnya apa? Nanti dari contohnya Anda bisa bedakan. Bidang. Kok bidang? Bidang tuh bidang. Bidal. Jarang tuh nama ungkapan lama. Jarang orang sebut. Kata bidal itu orang Melayu tuh tahu. Bidal. Ayo. Apa yang dapat dulu? Siapa dulu yang mau menjelaskan? Jelaskan dengan contohnya ya, jangan definisinya aja. Nanti definisinya Anda pahami. Anda pahami dulu. Peribahasa itu ada yang 2 baris ya. Tapi yang saya katakan yang kita bicarakan yang 1 baris. Ada yang 2 baris, bukan ada yang 2 baris. Ada. Siapa yang udah dapat? Saya curiga kalau kan beli HP ini kadang-kadang betulkan jilbab, apakah mau nonton apa tuh kena apa? Karena mau lihat konten. Dan jangan dia udah cerminnya jilbab gitu. Siapa? Silakan. Iya. Di sini bidal adalah jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Penulisan peribahasa dalam bidal memiliki arti yang lugas serta memiliki irama dan rima. Contohnya, bagai kerangkap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Nah, ya, itu bidal. Bagai kerakap tumbuh di batu. Biasanya bidalnya diiringi dengan arti, tapi cukup 1 baris saja udah tahu orang bagai kerakap tumbuh di batu. Biasanya kata orang katakan bagai emping di atas tebing. Contohnya orang selalu menggunakan kata bagai, ya itu kuncinya kata bidal. Dan itu sebetulnya bentuk sindiran, ya bentuk sindiran. Jadi istilah itu bisa kita jumpai pada ungkapan-ungkapan Melayu. Baik, apalagi? Coba peribahasa, apa itu peribahasa? Apa itu peribahasa? Katanya dari 2 kata, pri dan bahasa. Pri itu artinya perilaku. Kan 2 kata. Apa kata pri itu? Nanti Anda baca, Anda ditanyakan sama dosen morfologi. Coba, apa itu peribahasa?
Jelaskan dengan contohnya. Siapa yang dapat? Ya. Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan atau perumpamaan. Peribahasa biasanya menggunakan kiasan untuk menggambarkan maksud tertentu. Contohnya seperti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya bersama-sama dalam suka dan duka, baik buruk sama-sama ditanggung. Itu peribahasa yang 2 baris, ya. Saya katakan peribahasa itu ada 2 baris, ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi bukan ringan sama dipikul, berat sama ditinggalkan. Oke. Nah, ada lagi yang mau beri contoh? Ada lagi? Tong kosong nyaring bunyinya itu kategorinya apa? Apa? Tadi kan dikatakan bidal itu sama dengan peribahasa. Lebih sindiran. Nah. Besar pasak daripada tiang. Tapi kalau ada ungkapan kau tak hendak aku tak ingin. Coba. Bagai menepuk air di dulang. Anda harus dudukkan dulu, ya, harus paham dulu itu kategorinya apa. Saya jelas kuncinya. Kalau pepatah itu artinya fungsinya itu mematahkan kata orang, ya. Misalnya ini orang bicara macam-macam, kata Anda lewat, Anda katakan tong kosong nyaring bunyinya, itu Anda mematahkan, ya. Itu fungsinya itu mematahkan, itu namanya pepatah, mematahkan perkataan orang. Prinsipnya semuanya itu kategorinya peribahasa. Pri itu artinya baik, artinya meskipun kita menyindir orang tapi dengan bahasa yang baik. Walaupun dalam gaya bahasa namanya kategorinya sarkasme, tapi orang tidak merasa tersinggung karena bahasa itu orang. Kenapa saya katakan puisi? Karena orang akan interpretasi dulu. Berahu lalu kiamang bertaut, misalnya, ya. Nah, kita misalnya ingin mencampuri urusan orang, padahal kita lewat, orang akhirnya damai aja, baik aja. Nah, berahu lalu kiamang bertaut. Sama juga istilahnya gini, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau di bahasa sederhananya apa? Emangnya gue pikirin. Kan begitu. Nah, jadi bahasa santunnya tadi anjing menggonggong kafilah. Bagai air di daun talas atau di daun keladi. Kalau dulu daun keladi bukan daun talas. Bagai air di daun keladi. Artinya dia meskipun dia menetes, dia tidak meninggalkan bekas. Pernah lihat daun keladi? Nah, nanti kamu bisa lihat, bisa coba, karena dia ada unsur apa di daun itu di atasnya, seperti kelabu, tidak menyerap air ya.
Jadi air itu kalau menetes pun dia jatuh saja, nggak berbekas. Nah, itu yang saya katakan puisi satu baris. Tapi selama ini kalau bicara soal puisi, seolah-olah kita bicarakan puisi yang begitu banyak baiknya. Padahal langkah mengajar puisi itu kita bisa mulai dengan satu baris. Bisa membuat puisi satu baris. Oke? Nah, Anda pikirkan bagaimana Anda bisa membuat puisi satu baris sebanyak 5 puisi. Tugasnya Anda membuat puisi satu baris sebanyak 5 puisi. Itu Anda jelaskan maksudnya apa? Paham? Itu tugasnya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi tentang puisi satu baris? Anda dalami lagi apa itu bidal apa? Nanti Anda habis waktu kita bicarakan tentang itu aja. Ada? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ada cara Anda cari di Mbah Google Anda. Kalau Mbah Google itu tidur, bangunkan. Ya, bagaimana cara membangunkannya? Isi paket. Ya, cas HP isi paket. Fullkan paketnya. Anda pahami betul apa itu bidal, apa itu. Nah, ini saya jelaskan. Nanti Anda membaca buku Pak Tenas, namanya Tunjuk Ajar Melayu. Pak, tunjuk ajar itu kategorinya apa? Tunjuk ajar itu makna isinya yang dikatakan tunjuk ajar. Cara menulisnya itu bermacam-macam Pak Tenas. Ya, caranya tuh langgam jawab biar macam-macam. Nanti Anda bisa lihat dalam tunjuk ajar Pak Tenas itu ada yang terdiri 2 baris misalnya. Tapi saya ingat kepada Anda, tunjuk ajar itu sama dengan patah tadi. Itu isi dari atau amanat dari puisi dari tulisan Pak Tenas itu. Tapi cara dia menulis bisa dia buat 2 baris, bisa dibuat 3 baris, bisa dibuat 4 baris. Nanti di bukunya Anda baca. Supaya Anda tidak salah paham tentang tunjuk ajar itu. Kenapa saya katakan Pak Tenas? Karena orang Melayu tidak membuat seperti itu. Pak Tenasnya membuat sederhana supaya mudah dimengerti. Dibuatnya dengan gaya susastra. Misalnya gini, apa tanda Melayu jati? Pada ibu bapak dia mengabdi. Pada orang Melayu mengatakan gini, kalau namanya orang Melayu itu pada orang tua dia mengabdi. Itu namanya orang Melayu. Kalau tidak ngabdi orang tua tak Melayu namanya, kata orang Melayu. Nah, Tenas membuat rumusan seperti itu. Apa tanda Melayu jati? Jati itu artinya ungkapan dari sejati. Kan jati itu dari ungkapan diksinya dari kayu yang keras. Diksinya di situ. Di Riau tidak ada jati. Yang ada apa? Jati Riau apa? Namanya sungkai. Ya, jadi orang katakan sungkai itu jatinya Riau. Karena jati itu bukan kerasnya saja yang dilihat orang, tapi juga keindahan serat kayunya. Nah, di Riau ada sungkai. Sungkai itu kalau triplek itu kualitasnya bagus. Kalau di luar negeri ada juga itu, saya tidak tahu namanya, kayu-kayu yang dibuat peti kemas itu, ya nanti kalau udah dicat itu timbul motifnya. Jadi orang lihat dari seratnya. Di luar negeri itu jadikan peti kemas. Jadi kalau ada orang buat peti kemas dari luar negeri itu diambil orang untuk kayunya, untuk dekorasi dan sebagainya. Baik, jadi supaya Anda paham tentang tunjuk ajar tadi. Jadi tunjuk ajar itu
yang dimaksud 7 ajar itu adalah isinya, amanatnya. Tapi bagaimana mengungkapkannya, bisa saja dia dalam bentuk 2 baris dalam pola gurindam misalnya. Baik, itu tadi kita bicarakan puisi 1 baris. Sekarang puisi 2 baris. Anda pikirkan apa saja yang bentuk kategori puisi 2 baris. Coba, apa saja puisi yang terdiri dari 2 baris?